Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Sebelumnya, yuk belajar sejarah mengucapkan duka cita mendalam atas musibah bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ada sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang namanya cukup unik. Tahukah historian nama kabupaten tersebut? Nama kabupaten ini adalah 50 kota. Di balik megahnya puncak Gunung Sago, terhampar sebuah wilayah subur yang menyimpan salah satu kepingan sejarah tertua dan paling mendasar dari peradaban Minangkabau. Inilah Luhak 50 Kota. Sebuah nama yang bukan sekadar penanda geografis, melainkan sejarah dari perpindahan masyarakat, pembentukan adat, dan semangat perantauan yang menjadi ciri khas identitas Minang. Nama ini kemudian abadi, merujuk pada jumlah rombongan pionir yang dulu meninggalkan nagari asal untuk mencari tanah yang terbentang luas. Kisah Luhak ini adalah kisah tentang bagaimana peradaban Minangkabau menemukan salah satu pusat intinya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Menurut sejarah, 50 kota adalah salah satu daerah dare atau pedalaman yang diperkirakan menjadi salah satu luhak tertua. Menurut Tambo Minangkabau, sejarah lisan dan adat, 50 kota merupakan salah satu dari 3 luhak utama, yaitu Agam, Tanah Datar, dan 50 kota, yang menjadi fondasi kerajaan Pagaruyung. Asal-usul namanya berakar dari legenda kepemimpinan Datuk Sri Maharajo Nan Banego yang memimpin 50 rombongan yang berasal dari Pariangan Padang Panjang untuk mencari permukiman baru karena sudah terlalu padat. Rombongan ini bergerak ke utara dan mendirikan permukiman awal di kaki Gunung Sago yang kemudian menjadi cikal bakal Luhak 50. Lokasi ini sangat strategis, berada di jalur perdagangan kuno yang menghubungkan pedalaman dengan pantai timur Sumatera. Kehidupan awal diwarnai oleh pembentukan sistem nagari yang kuat, di mana musyawarah dan adat berdasarkan Undang-Undang Nan 20 menjadi landasan hukum. Pada masa keemasan Kerajaan Pagaruyung, Luhak 50 kota berfungsi sebagai daerah penyangga dan penyedia hasil bumi. Meskipun berada di bawah otoritas Pagaruyung, Luhak ini tetap memiliki otonomi adat yang kuat. Perkembangan signifikan terjadi seiring masuknya ajaran Islam yang dibawa oleh ulama-ulama dari Aceh dan Timur Tengah melalui jalur pesisir. Di Luhak 50, Islam berakulturasi dengan cepat dengan adat istiadat setempat, melahirkan filosofi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, atau adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah. Ulama-ulama yang datang melalui daerah ini seringkali mendirikan surau atau pusat pendidikan Islam yang kelak menjadi pusat pergerakan ideologi dan politik di era selanjutnya. Abad ke-19 menjadi titik balik yang traumatis. Luhak 50 kota, terutama daerah Payakumbuh, yang kini menjadi kota terpisah, menjadi salah satu wilayah utama Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1838. Kelompok Padri yang dipimpin oleh Tuan Kunan Renceh dan ulama lain berupaya memurnikan ajaran Islam dan menghapuskan kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan syariat. Perang saudara ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda menghancurkan tatanan sosial dan politik tradisional.
Setelah kekalahan Padri, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial langsung. Pada tanggal 13 April 1841, pemerintah kolonial Belanda mereorganisasi pemerintahan Sumatera West dengan membentuk 9 afdeling, salah satunya 50 kota. Kemudian, tanggal 1 Januari 1865, Belanda kembali melakukan reorganisasi, di mana afdeling 50 kota dengan ibu kotanya Payakumbuh terdiri dari 2 onderafdelingen, yaitu Payakumbuh dan Puar Datar. Reorganisasi ketiga untuk 50 kota dilakukan pada tanggal 1 Januari 1905. Dalam Stadblad van Nederlands Indie nomor 418 dijelaskan bahwa afdeling 50 kota terdiri dari 3 onderafdeling, yaitu Payakumbuh, Puar Datar dan Mahat, serta Boven Kampar. Semangat perlawanan tidak pernah padam. Pada masa perjuangan kemerdekaan, 50 kota melahirkan tokoh-tokoh penting. Peran terbesar wilayah ini tercatat pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI tahun 1948 sampai 1949. Ketika Yogyakarta diduduki Belanda, Syafruddin Prawira Negara memimpin pemerintahan darurat ini yang berpusat di Sumatera Tengah dan sebagian besar pergerakannya berada di daerah dataran tinggi, seperti 50 kota. Wilayah ini menjadi jantung Republik sementara waktu, membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berdaulat. Setelah kemerdekaan, 50 kota ditetapkan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Sampai sekarang, kabupaten ini tetap memegang peranan penting dalam pelestarian adat Minangkabau, di mana nagari-nagari dan Bondo Kanduang atau Ibu Suri adat masih sangat dihormati. Itu tadi sejarah Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat. Dengan jumlah yang termaktub dalam namanya adalah sebuah epik tentang migrasi, perjuangan, dan pembentukan identitas. Dari rombongan pelopor yang mendirikan 50 koto atau nagari, hingga menjadi basis vital PDRI. Wilayah ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu tiang penyangga utama ranah Minangkabau dan Republik Indonesia. Luhak 50 kota tidak hanya mewarisi tanah yang subur, tapi juga sebuah semangat berkoto atau membangun peradaban yang terus mengalir dari generasi ke generasi, menjadikannya warisan sejarah yang patut dihormati dan dipelajari. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.